Jadi kalau dari sekarang berarti harus dikabarkan kepada seluruh dunia yang perlu dicari bukan jalan keluar ya Pak ya? Ya, jalan ke dalam. Selalu itu yang jalan ke dalam. Jalan ke dalam. Ini pembalikan loh Pak. Justru selama ini banyak orang kan tadi terbalik tadi, karena reaktif. Ketika ada masalah, orang reaktif, akhirnya dia mencari jalan keluar. Pakai kekuatan sendiri, mencari jalan keluar kemana-mana. Kan gitu. Nah ini perlu digarisbawahi, orang itu semakin mencari jalan keluar, semakin besar masalahnya. Betul. Orang itu semakin mencari jalan keluar, semakin terpuruk. Orang itu mencari jalan keluar, semakin hancur. Maka rata-rata orang yang datang ke tempat kita itu udah nggak berdaya, udah nggak punya kekuatan, karena apa? Udah habis, karena udah mencari jalan keluar kemana-mana. Lah ketika udah nggak berdaya itu baru datang ke tempat kita gitu loh. Ya kalau nggak berdaya, kalau masih berdaya nggak datang ya, nggak datang ya Pak. Masih gaya ya. Ketika dia masih berdaya masih gaya dia. Gitu kan. Agak nggak enak juga nih dengernya sebetulnya. Terus syukur tersadarkan ya. Tadi seperti itu kok. Jadi saya melihat bahkan ada orang yang sudah puluhan tahun ketemu saya waktu dia jaya, saya ngomong nggak digubris. Kenapa? Dia masih posisi nyaman. Jadi saya ngomong, saya memberikan materi pun dia nggak gubris, pret gitu kan. Kenapa? Dia posisi nyaman kok. Tapi akhir-akhir ini ketika terpuruk, diusir dari keluarganya, kondisi sudah tidak berdaya, baru ingat saya. Baru ingat saya gitu loh. Baru mencari saya lagi kan gitu kan. Jadi terus ya saya pun tetap menerima dan nah itulah pembelajaran saya bilang itu. Ketika kamu dulu kuat, kondisimu nyaman, kamu dikasih pelajaran seperti apapun kamu nolak. Gitu kan. Makanya kadang kalau orang itu belum ditampar tadi, kita kasih materi kesadaran pun nggak akan masuk. Kita kasih materi sebagus apapun nggak akan masuk gitu. Nah makanya perlu ditampar tadi. Supaya tersadarkan, akhirnya sadar kan, ini perjalanan yang dulu saya sudah kasih materi yang sama. Tapi karena waktu itu dia merasa masih nyaman, kekuatannya, egonya masih bisa mengatasi semuanya, omongan saya nggak digubris. Tapi begitu ada tamparan tadi, masalah datang bertubi-tubi tadi, baru ingat saya lagi. Baru mencari saya ke Salatiga kan gitu kan. Hasil pembelajaran dari masa lalu ini yang mau dibagikan seperti itu kah sekarang ini? Ya makanya namanya kesadaran selalu bertumbuh, berproses. Nah, namanya kesadaran selalu berproses. Nanti level di atasnya kesadaran adalah pencerahan. Nah, kesadaran itu level dari kesadaran tadi, dari orang pingsan tadi, orang banyak kena tamparan tadi, ya, kemudian mencapai kesadaran. Kesadaran itu berproses, bertumbuh, nanti pada satu titik pencerahan. Nah, udah pencerahan itu udah enak. Melihat sesuatu nggak ada yang gelap. Bahkan gelap pun ketika mendekat dia jadi terang gitu loh. Kan lampu nggak usah bercerita bahwa dia tuh lampu yang bisa menerangi banyak orang. Menang wae, tapi dampaknya tadi menerangi kegelapan gitu loh. Nah, itulah pencerahan, titik pencerahan itu ketika hidup kita sudah membawa dampak tadi, ketika orang datang dalam posisi gelap, ketemu kita menjadi cerah. Maka banyak orang kan, ya saya sering guyon sih. Satu kadang ya bisa menjadi lampu, bisa menjadi kulkas, bisa menjadi skincare juga kan. Karena Pak Niko terima kasih ya, sudah memberikan pencerahan. Kan tanpa saya ngomong bahwa saya terang kan ya, tapi dia justru merasakan itu kan. Pak Niko terima kasih ya, saya sudah terang benderang sekarang. Terus bicara kebermanfaatan aja, kebermanfaatan yang lebih banyak. Sudah tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan keluarganya lagi sendiri. Karena udah selesai kok. Udah ada kesadaran bahwa dirinya sendiri itu udah berkat gitu loh. Maka kita nggak perlu minta berkat, wong dirinya sendiri itu udah berkat. Kita nggak perlu minta kekuatan karena diri kita itu udah kekuatan itu sendiri. Thank you. Nah kalau masih minta berarti belum sadar dia belum itu. Maka di komunitas kita kan saya nggak pernah mengajarkan doa meminta karena sadari bahwa dirimu itu udah itu gitu loh.
hidup itu udah berkat tersendiri, maka nggak perlu minta berkat. Gitu. Karena dirimu itu udah berkat itu sendiri, saluran, kamu itu udah menjadi saluran, sudah menyatu dengan sang sumber tadi kan itu. Nah, itulah yang akhirnya terjadi ketika mereka ada kesadaran itu bahwa diriku itu udah menyatu dengan sang sumber, udah menjadi saluran, ya udah kelimpahan terjadi akhirnya kan. Pintu-pintu rezeki kebuka, keran-keran rezeki semakin tambah banyak kan gitu. Karena menyadari tadi, kalau sudah menyadari bahwa dirimu itu udah bagian dari itu, ya nggak perlu meminta. Oh, dirimu udah bagian dari itu kok, dirimu udah bagian dari kelimpahan kok. Dirimu udah bagian dari kebermanfaatan kok. Kebiasaan Bapak melihat segala sesuatu dalam cara pandang yang positif, atau malah mungkin Bapak lebih jauh dari itu, cara pandang untuk menemukan yang sejatinya dari segala sesuatu. Ya, jadi kalau pertama sih ya memang selalu memposisikan diri dalam kesadaran ya. Maka kalau saya bicara kesadaran ya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu selalu dalam posisi kesadaran tadi kan. Nah, ini kayaknya harus dijelasin nih Pak. Menjadi sang sadar gitu loh. Nah, jadi sang sadar. Iya, jadi sang sadar. Nggak mudah Pak, memahami kata kesadaran itu ngomongnya gampang. Ya, bahkan menganggap bahwa saya nggak pingsan itu namanya sadar Pak. Ya. Atau saya nggak tidur itu sadar Pak. Kan banyak orang ternyata banyak orang pingsan ini. Iya, Pak. Banyak zombie-zombie sebetulnya. Nah, kelihatannya hidup tapi ternyata tidak sadar gitu loh. Tidak ada kesadaran. Maka ini diperlukan latihan, diperlukan juga teman atau partnership atau pembimbing lah ya kalau. Tapi sebenarnya kalau di tempat kami nggak ada. Ya kami orang-orang yang sudah disadarkan lebih awal akan mendampingi yang masih baru-baru gitu. Yang masih tidur, yang masih pingsan gitu ya. Yang tadi sudah ditampar. Terima kasih Pak. Sudah ditampar, sudah kaget, sadar tadi kan akan mencari kami. Ya udah, kita dampingi supaya kesadarannya mulai bertumbuh. Nah, kesadaran itu sendiri apa Pak? Kalau boleh diberi penjelasan singkat. Ya tadi kesadaran itu selalu menyaksikan tadi loh. Orang yang sadar selalu menyaksikan, selalu melihat kan. Nah, tapi melihatnya dari sudut pandang yang baik. Melihatnya dari sisi kebesaran Tuhan. Melihatnya dari sisi karya-karya Tuhan itu loh. Terus jangan dalam setiap kejadian itu pasti ada karya-karya Tuhan yang disampaikan sebetulnya. Dalam setiap kejadian itu ada pesan-pesan Tuhan yang mau disampaikan. Jadi Bapak mau mengatakan cara pandang yang Bapak maksud ini bukan cara pandang manusia, tapi cara pandang Tuhan. Betul, cara pandang ilahiyah. Ya, cara pandang ilahiyah tadi. Bahwa semua baik adanya. Tuhan itu kalau memandangkan semua baik adanya. Maka ketika penciptaan pun dia katakan semua baik adanya. Dan cara pandang Tuhan terhadap semua itu Tuhan katakan semua baik adanya. Jadi bukan cara pandang agamis ya Pak? Bukan, beda. Agama dengan Tuhan beda. Itu sekarang terbalik. Agama yang menjadi Tuhan gitu loh. Agama yang menjadi Tuhan tadi. Kemasan-kemasan yang menjadi Tuhan mereka tadi. Oke. Berarti dari pembicaraan kita dari tadi Nusantara, saya tidak membayangkan bahwa Nusantara kok akhirnya juga sampai pada soal kesadaran. Nah, itu tadi Nusantara di awal bicara tentang keinginan leluhur kan, kalau keinginan, maka ada menaklukkan, perang, ego, nafsu muncul kalau keinginan. Tapi yes, waktu itu zamannya emang seperti itu ya. Untuk menunjukkan kekuatan harus dengan action, harus dengan menaklukkan. Nah, justru sekarang kita membangun tadi kekuatan dengan kesadaran tadi. Namanya kesadaran itu kita ini udah kuat gitu loh. Ngapain harus jadi lebih kuat kalau kita sudah menjadi? Iya, ngapain harus mengalahkan yang lain? Kita ini udah kuat kok. Malah justru harus menguatkan yang lain. Iya, justru karena orang kuat itu bisa mengangkat yang lemah, itu orang kuat. Bahkan kuat di sini, kuat di kesadaran dengan kuat masa lalu. Orang itu disebut kuat ketika dia bisa melakukan perlawanan atau bisa membalas, tetapi dia tidak lakukan, itulah orang kuat. Nah, kalau kuat zaman dulu kan harus dengan menunjukkan itu kan. Nah, sekarang enggak, justru orang itu disebut kuat ketika seharusnya dia bisa mengalahkan, dia bisa membalas, dan dia punya kesempatan untuk membalas, tapi dia tidak lakukan. Itulah sejatinya kekuatan seperti itu. Berbicara leluhur, berarti kan yang sudah mendahului kita ya Pak? Iya. Ini
lupakan dulu Pak sama yang ajaran impor ya Pak ya. Ya. Karena kan kita kalau di sama yang impor ini itu sudah selesai urusannya Ya, dengan leluhur. ya. Tetapi Bapak ini malah justru kita urusan mencari ke dalam, malah Bapak semakin mau melibatkan para leluhur, gimana ceritanya Pak? Ya, leluhur itu kan sampai sekarang masih ada. Leluhur itu kan nggak pernah meninggalkan kita. Leluhur itu kan dari kata perjalanan ke ngaluhur. Artinya leluhur itu nggak pernah mati. Maka kalau pernah banyak orang kan, mungkin para pelaku-pelaku yang masih mencari Nusantara di luar sana tadi kan, pernah ketemu Mister ini di sini, pernah ketemu ini di sini. Ya bisa jadi juga gitu. Artinya apa yang sering kita sebut tuh ya masih hidup juga. Karena mereka masih peduli juga. Karena mereka masih menunggu tadi kesadaran anak cucunya tadi. Mengawal. Jadi mereka beliau pun belum akan meninggalkan kita kalau bangsa ini belum mencapai apa yang diinginkan para leluhur. Saya ulangi ya Pak, para leluhur sedang menunggu kesadaran kita. Menunggu kesadaran dan menyiapkan juga, makanya ada banyak pribadi-pribadi yang sudah terpilih untuk kejayaan Nusantara itu. Kalau leluhur pun sedang mencari juga, artinya mencari siapa ini yang akan menjadi bagian, dari kejayaan Nusantara nanti. Tapi itu harus didasari dengan tadi. Bagi orang lain sudah tersadar tadi, nggak akan berani menggunakan 1 rupiah pun untuk kepentingan pribadi. Makanya harus selesai dengan dirinya sendiri. Kalau belum selesai dengan dirinya sendiri ya nanti akan salah kelola. Oke. Akan salah kelola nanti. Dengan begitu selesai dengan diri sendiri adalah pribadi-pribadi yang sudah bebas dari keinginan. Iya, sudah nggak ada keinginan. Hanya bicara tentang kebermanfaatan. Nusantara itu berarti pribadi yang berkelimpahan, yang sudah tidak lagi memikirkan sudah tidak mengikuti keinginannya sendiri, ya. Dan selesai dengan dirinya sendiri. Ya, itulah Nusantara yang sesungguhnya. Ya, jadi orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan dalam hidupnya hanya berpikir bagaimana kebermanfaatan bagi orang lain, kebermanfaatan bagi bangsa dan negara, kebermanfaatan bagi semua makhluk yang ada di semesta ini kan. Oke, Bapak. Terima kasih kesadaran Nusantara ini. Ya, saya berharap masing-masing kita mulai menjadi sang sadar. Ya, mulai menjadi sang sadar. Ketika ada penyadaran, semua itu enak nanti. Sadari bahwa kamu adalah kelimpahan, ya udah, nggak perlu meminta. Sadari bahwa kamu ada kekuatan, ya udah, nggak perlu menaklukkan yang lain. Sadari bahwa kamu sudah pribadi yang bernilai, maka nggak perlu merendahkan orang lain. Kan? Kamu pribadi yang terpilih, maka nggak perlu menghakimi yang lain. Kan? Itulah kesadaran yang kita bangun melalui diri kita pribadi lepas pribadi. Nah, kami dari Salatiga menularkan ya, apa yang sudah kami alami, apa yang sudah kami rasakan ya, kepada banyak orang. Karena saya berharap masing-masing nanti juga menjadi pribadi-pribadi yang tersadarkan, yang akan bertransformasi di daerahnya masing-masing. Dan gerakan ini sudah mulai banyak dirasakan gitu loh, di komunitas kami. Menjadi sang sadar yang menyadarkan banyak orang. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Niko. Ya, untuk semua warga Nusantara, salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya.